Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Fadlianto. Selamat pagi. Sekarang hari Selasa. Ya Selasa nggak? Selasa ya Selasa. Hari yang cerah. Aktivitas baru 2 hari setelah hari Senin ya. Sekarang saya lagi kerja seperti biasa. Cuman saat ini saya mencoba untuk off sebentar, istirahat sebentar, karena saya harus ke LG dulu, LG Service Center Surabaya. Kenapa? Karena saya harus mengkonfirmasi kapan mesin cuci saya bisa dipakai, kapan teknisinya datang untuk menginstalasi, karena ada instalasi dari pihak LG ya untuk program dan lain sebagainya. Ini perlu waktu, tapi kan saya beli barang itu hari Minggu pagi menjelang siang. Nah, ini sudah hari Selasa, belum ada kejelasan kapan mau dipasang, kapan mau diprogram, kapan mau diinstalasi. Bilangnya sih hari ini tanggal 6, tapi belum jelas jam berapa. Prinsipnya jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Lah, kita ini kan pada kerja nih. Kita ini kerja, istri juga kerja, di rumah cuma ada ibu mertua, bude mertua, tapi ya bude mertua sudah sepuh. Jadi harus salah satu antara saya dan istri saya harus ada di rumah. Untuk ngatur jamnya ini kan susah. Saya tadi sudah telepon ke service center pusat, dikasih nomor service center Surabaya untuk mengkonfirmasi jam berapanya teknisinya datang. Tapi call center service center Surabaya saya telepon berkali-kali itu selalu sibuk. Aneh, coba masa iya tiap detik, tiap menit ada yang nelpon, ya kan? Kecuali orangnya lagi nggak ada, customer service-nya nggak ada, kan begitu. Makanya daripada saya bingung, saya nunggu nggak jelas. Sekarang posisi di Surabaya, sedangkan unitnya di Sidoarjo, di rumah. Saya harus ke service center, memastikan jam berapanya. Kalau perlu sekarang langsung ikut saya pulang, pasang itu. Atau kalau nggak ada bensin, saya kasih tuh uang bensin. Jengkel juga coba. Masa iya kita beli hari Minggu, baru sekarang dipasangnya? Harusnya kan H+1. Iya kan? Kalau toh memang harus nunggu kan H+1. Ini masa harus nunggu sampai 2 hari 3 hari. Bahkan kata di mana? Service center, di call center itu 2 hari sampai 4 hari setelah pembelian lah. Nah terus mesin cuci itu hanya untuk dipajang doang gitu kah di rumah? Masa iya nggak mau dipakai? Oh, kita beli mesin cuci ini bukan untuk dipajang. Kalau mau dipajang ya di toko aja. Lihat aja tuh di toko. Ngapain kita lihat barang di rumah? Kayak barang pajangan aja. Kayak miniatur pajangan ya. Makanya saya langsung mau datangin nih service centernya. Harus benar-benar dipastikan jam berapanya, biar saya nggak nunggu terus kayak orang bingung nantinya. Tiba-tiba semisal oh ya saya telepon, tiba-tiba udah perjalanan di Sidoarjo, sedangkan saya di Surabaya, ya kan? Ini kan menyebalkan. Saya juga nggak paham sih, tapi kalau saya dulu beli AC itu langsung gitu. AC saya kan juga sama mereknya, merek LG. Hampir semua elektronik di rumah itu LG. Karena ya kita yakin dengan kualitasnya dan awetnya gitu loh. Terus garansinya lumayan lama. Tapi kalau macam begini habis bisa jengkelin juga coba. Masa iya hanya mau masang doang, harus nunggu 2 hari 3 hari, bahkan sampai 4 hari. Terus tadi waktu telepon customer service ya pusat, bilangnya kan rumah bapak di Sidoarjo. Lah,
Ini bahasa yang kurang enak didengar itu, statement yang nggak layak untuk diutarakan. Sidoarjo Surabaya itu jaraknya cuma 10 kilo. Pakai motor itu cuma 20 menit, bahkan bisa jadi nggak nyampe. Tinggal lurus aja. Kalau takut panas ya nggak tahu lagi. Ya kalau takut panas ya jangan pasang siang, pasang malam. Ya begitu aja. Atau butuh uang transport, bilang aja sama customer. Kita ngomel-ngomel nih akhirnya ya. Jadi service centernya itu di daerah Tegalsari, daerah TP itu. Saya dari mana? Dari daerah Ketintang, habis nganter istri, kita langsung OTW. Ya sebenarnya sih tadi sempat ngetrip 2 kali sih. Ngetrip 2 kali karena saya bingung juga harus nunggu. Maaf teman-teman, tadi ada iklan sebentar. Iklan yang lewat. Jadi ini saya lanjutin lagi ya. Tadi sebenarnya saya skip videonya karena ada order masuk, jadi saya harus nganter dulu ya. Sekarang lagi OTW ini, OTW ke tujuan yang menjadi tujuan saya, ke LG Surabaya, LG Indonesia yang ada di Surabaya. Jadi saya harus ke sana tuh, karena sampai sekarang ternyata saya telepon lagi itu nomornya, nomor kantor customer service LG Surabaya, LG Indonesia yang di Surabaya, ternyata tetap sibuk. Entah kenapa, apanya yang sibuk, ngurus apa atau gimana, apa memang nggak ada customer service-nya atau gimana, kita nggak tahu. Makanya kita langsung ke sana aja. Langsung datengin aja, kita komplain aja, biar bener-bener apa ya, mereka ini tidak hanya bisanya jual doang, jual barang, setelah itu ya udah tinggalin aja kan begitu, nunggu registrasi dan lain sebagainya. Kalau luar kota prioritas kedua, kalau Surabaya prioritas pertama. Nggak boleh begitu. Kita harus konfirmasi sesuai dengan jadwal pembelian. Kalau pembeliannya jam segini, hari ini maksimal pemasangan 1 hari, H+1 semisal, dan harus begitu. Nggak boleh ada istilahnya kemudian karena luar kota menjadi antrian yang terakhir. Nggak boleh begitu bos, nggak boleh itu. Karena bagaimanapun customer, dimanapun itu, siapapun itu harus diutamakan. Karena brand ya, brand apapun itu tanpa customer, tanpa pembeli nggak akan ada apa-apanya, nggak akan jadi apa-apa. Yang bikin besar itu ya customer, karena customer merasa nyaman membeli, ya udah. Makanya dengan itu kemudian saya berharap pelanggan, customer harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar dijaga kepuasannya. Bukan berarti kepuasan itu loh ya, jangan negatif pikirannya. Biar kita itu kalau mau beli lagi barang apapun itu dengan merek yang sama atau merek lain, itu nggak seperti itu lagi gitu, nggak ada komplain. Masa nunggunya sampai 2 hari, bahkan 3 hari ya, nggak ada kepastian lagi jamnya berapa. Masa iya seharian kita harus nunggu sesuatu yang nggak pasti? Kita kan butuh sesuatu yang pasti, jamnya jelas, kita belajar disiplin, ya kan? Kayak orang luar tuh, Eropa atau mana, apalagi Jepang, disiplinnya gila. Kita harus belajar disiplin, jangan jam karet. Oke. Sekarang saya lagi di Kertajaya. Kok Kertajaya ya? Bukan, ini di Mer. Tapi bener sih, ini perempatan Kertajaya yang di Mer, yang kebetulan itu ada hotel baru dekatnya GM. Tadi saya itu lewat
pas nganter penumpang ya lewat Kertajaya, Gubeng Kertajaya, di TL itu lampu merah perempatan yang ada patung Garuda Yaksanya. Garuda Yaksa atau Garuda Wisnu? Garuda Wisnu sebenarnya lebih tepatnya. Itu lagi bermasalah, TL-nya mati. Jadi tadi agak lama ngantri kan di situ. Perempatannya crowded, macet, dari barat macet, dari timur macet, dari utara macet, dari selatan juga macet, numpuk di tengah. Tapi alhamdulillah kayaknya sudah diselesaikan tuh. Sudah didatengin sama petugas TL. Kita sekarang langsung menuju, alhamdulillah udah hijau lagi. Kita langsung menuju ke service center LG di Jalan Tegal Sari, Bros. Cuacanya panas banget, nggak ada mendung-mendungnya coba. Mobilnya kayak macam begini teman-teman, kerasa panas. Padahal ini kaca filmnya itu sudah kurang lebih 80%, jadi gelap. Tapi tetap aja cuaca itu nggak bisa ditangkis dengan apapun ya, kecuali pakai es mungkin. Jadi mobil itu dilapisi es, dikelilingi es, mungkin dingin. AC-nya ini level kipasnya level 1, terus temperatur AC-nya itu full. Kerasanya tetap agak sumuk, walaupun memang ada dikit-dikit. Ya beginilah susahnya, beginilah nasibnya kalau kita punya mobil LCGC. Saya udah nggak sabar sebenarnya, ingin ganti, cuman ya kita harus nunggu duitnya dulu ya. Karena jujur teman-teman, sangat tersiksa kalau di siang hari, dan apalagi musim panas, musim hujan aja ini yang tidak mendung itu kerasanya panas banget. Apalagi musim panas, dashboard aja panas banget. Tapi memang mobil ini kan dinamo, apa itu istilahnya ya, dinamo AC-nya itu sudah agak bermasalah memang. Jadi butuh pergantian, karena kan masa ininya kisaran kurang lebih 5 tahun ya. Jadi mobil ini sudah terbilang tua, karena saya beli mobil ini kan 2018. Walaupun hitungannya 2018 bulan 11, tapi iya sih 11, 18, 19, 20, 21, 22. Iya benar, 4 tahun udah 4 tahun dengan sekarang. Jadi lumayan. Dan alhamdulillah kalau untuk mesin nggak ada masalah ya, nggak ada rewel apapun, alhamdulillah. Mobil mesinnya terbilang bandel, bensinnya pun irit. Cuma memang kendalanya satu, di AC. Mobil ini tuh kendalanya di AC. AC-nya selalu bermasalah. Kita sudah pernah ganti evaporator, sudah. Tapi ternyata ketika pas posisi ganti, waktu itu kan saya agak cupu soal per AC-an. Akhirnya waktu itu bilang ada montirnya tuh bilang kalau ini waktunya ganti evaporator, soalnya kotor dan lain sebagainya, dan bahasanya bocor. Ya sudahlah, kita ikuti aja. Lah ternyata kok dikasih evaporator bukan orinya, tapi KW-nya. Ya sudahlah, gimana lagi, sudah kadung beli kan. Habisnya lumayan waktu itu, 1.300.000-an kalau nggak salah, dengan perbaikannya. Iya, dengan pemasangan dan pembersihan. Tapi ternyata sekarang masih posisi panas ya, masih kurang dingin, karena ya pertama karena cuaca juga, terus kedua memang
dinamo AC-nya itu agak lemah, memang sudah agak lemah dan harusnya sih diganti atau direparasi lagi bisa, tapi belum ada waktu. Ini memang panas teman-teman, anget banget, sumuk dalam mobil, pengen segera keluar mobil di ruangan ber AC. Ya tapi kita syukuri aja, yang penting tidak kepanasan dan kehujanan, kan begitu. Ini jalannya agak tapi macetnya macet lampu merah ini, karena ini lampu merah Menur Manyar, yang di Samsat Manyar itu lumayan bos, agak pelan. Udah hijau tuh. Jauh ngantuknya. Alhamdulillah udah hijau, kita jalan. Kalau di sini jauhnya itu agak lama kalau arah Jalan Sulawesi, tapi yang arah apa itu namanya, Kalidami itu cepat ke kanan. Ke kiri itu kan ke arah Jemur Sari. Oke, ini dia TL-nya. Ini kalau mau jam pulang kerja ini di sini lumayan padat loh. Tapi sepadat-padat sini itu masih terbilang agak jalan lah ya. Masih enak. Ini kok agak agak padat, kelihatannya TL-nya masih belum selesai diperbaiki. Oh iya itu TL-nya teman-teman ya. Ini sekarang kita masuk ke Jalan Kertajaya sudah. Ternyata perempatan Kertajaya yang ke arah Pucang itu TL-nya masih belum selesai diperbaiki. Kelihatannya agak padat. Padahal itu jalur sibuk. Orang yang dari luar kota, dari arah Ahmad Yani mau ke Dr. Sutomo itu pasti lewat situ. Rata-rata. Cuman kelihatannya sudah ada petugas. Tadi saya lewat tuh nggak ada petugas, makanya sempat tersendat. Makro di tengah, nggak seru banget. Sini kanan kiri itu banyak showroom mobil ya, tapi mobil bekas. Jadi teman-teman yang di luar kota di Jawa Timur ya, sekitarnya kalau ingin beli mobil, cari mobil-mobil bagus, ya kanan kiri ini Jalan Kertajaya tuh banyak banget showroom mobil. Selain di Beratang juga banyak. Oh ini. Oh iya bener, TL-nya masih belum selesai, dia masih mati. Tuh lampunya kuning. Oh udah selesai, merah lagi dah. Tapi langsung merah ya. Oke, saya skip dulu ya teman-teman ya videonya. Nanti ketika saya sudah sampai di service centernya LG, kita aktifkan lagi videonya. Oke, terima kasih, ikuti terus video saya. Alhamdulillah barusan saya sudah selesai dari service center LG ya. Maaf sebentar, seatbelt saya belum tak pasang. Saya pasang dulu ya. Alhamdulillah sudah kepasang seatbeltnya. Jadi teman-teman yang berkendara
menggunakan mobil, jangan lupa ya, selalu pakai seat beltnya. Mau bahaya atau tidak bahaya tetap dipasang, karena fungsinya ini untuk menjaga keamanan. Oke, ketika terjadi insiden, ya tertib aja berlalu lintas. Oh ya, apa namanya? Tadi sudah selesai dari service centernya LG. Alhamdulillah sudah ada kejelasan kapan mau dipasang. Ternyata nanti sore jam 3 sampai jam 5, jam 3 sampai jam 4 ya estimasinya. Jadi kenapa lama? Butuh waktu sampai 2 hari. Ternyata memang ada pengurangan karyawan ternyata dari pihak LG-nya. Entah karena apa ya. Itu sesuatu yang teknis. Tidak tahu kita. Cuman kita ini kan berharap sebagai customer ini diberikan pelayanan yang maksimal. Jadi kalau belinya misal hari Minggu, setidak-tidaknya dipasang itu harusnya hari Senin. Toh juga ada antrian atau bagaimanapun, itu harusnya diberikan pelayanan seperti itu. Tapi ya ternyata buktinya begitu ya. Kita harus nunggu sampai 2 hari 3 hari baru dipasang. Itu pun harus kita samperin ke service centernya. Ya ini bentuk koreksi sebenarnya untuk diperbaiki, biar kenyamanan pelanggan itu merasa ya dihargai betul. Apa tuh? Ada apa? Udah. Oh, ternyata ada mobil patwal di belakang, rotari habis makan dia langsung bunyiin sirine. Gimana coba? Cuacanya tetap sama, panas dan panas. Ada gini sih. Betul. Oh ya, ini agak mendung nih, enak. Tapi karena kita harus pulang untuk nunggu pihak LG untuk instalasi mesin cuci kita, ya kita harus pulang dulu nih. Kita pulang biar istimewa. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa ya, tonton terus video saya. Yang belum subscribe, segera subscribe, like and share, dan juga tombol loncengnya untuk notifikasi video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.